Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Datin Komara dengan NIM 2224 10048. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS yang sudah diberikan dari mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Praktik. Yang pertama, soal pertama, pada tanggal 3 Maret 2023, Lili Lubis membuka sebuah kantor notaris dengan nama Kantor Notaris atau PPAT Lili Lubis. Selama bulan Maret 2023, dilakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi A, disetor modal dalam bentuk uang tunai sebesar 15 juta. Di sini persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 15 juta dan modal juga bertambah 15 juta. Yang kedua, ada dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 3 juta, yaitu kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Yang ketiga, dibayar sewa gedung bulan Maret 2023 sebesar 150.000. Di sini persamaan akuntansinya yaitu kasnya berkurang dan beban sewanya bertambah. Selanjutnya, yang D, dibeli secara kredit perlengkapan kantor seharga 200.000 kepada toko Yamin. Perlengkapannya bertambah dan utang usahanya juga bertambah. E, diterima honor pembuatan akta nama dari 4 orang pelanggan dengan total 1 juta. Persamaan akuntansinya adalah kasnya bertambah 1 juta dan pendapatannya bertambah 1 juta. Yang F, dibayar gaji petugas kebersihan sebesar 300.000. Persamaan akuntansinya kas berkurang 300.000 dan beban gaji bertambah 300.000. G, dibayar tagihan listrik sebesar 85.000. Persamaan akuntansinya kas berkurang 85.000 dan beban listrik bertambah 85.000. H, dibayar utang kepada toko Yamin sebesar 100.000. Persamaan akuntansinya yaitu kas berkurang 100.000 dan utang usaha berkurang juga 100.000. I, diambil dana oleh Nyonya Lili untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Persamaan akuntansinya yaitu kas berkurang 250.000 dan prive di debit 250.000 atau bertambah 250.000. Berdasarkan persamaan akuntansi tersebut, aset yaitu sebesar 15.315.000 dan liabilitas ditambah ekuitas yaitu modal, utang usaha, pendapatan dikurang beban-beban yaitu sebesar 15.315.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari kantor notaris atau PPAT Lili Lubis, yaitu pendapatan dikurang beban, pendapatan sebesar 1 juta dan beban sebesar 535.000. Laba bersih yang didapat yaitu 465.000. Kemudian ada laporan perubahan modal yaitu berisi modal sebesar 15 juta, kemudian ditambah laba bersih sebesar 465.000, dikurang penarikan pemilik atau prive Lili Lubis sebesar 250.000. Didapat modal akhir yaitu 15.215.000. Kemudian ada laporan raca aset lancar yang berisi kas sebesar 12.115.000, perlengkapan kantor sebesar 200.000, peralatan kantor sebesar 3 juta, dan liabilitas dan ekuitas berisi hutang usaha sebesar 100.000, modal sebesar 15.215.000 didapat dari laporan perubahan modal yang sudah dibuat. Jadi total asetnya adalah 15.315.000 dan total liabilitas dan ekuitasnya adalah 15.315.000. Soal kedua, Tuan Ahmad adalah pemilik Tanjung Tailor yang didirikan pada 2 Januari 2023. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasi perusahaan tersebut.
Yang pertama di sini ada jurnal umumnya, yaitu 2 Januari Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 35 juta. Jurnalnya adalah kas didebit dan modal Tuan Ahmad dikredit. Yang kedua, 5 Januari dibeli peralatan untuk kebutuhan penjahitan secara tunai sebesar 900.000. Jurnalnya peralatan didebit 900.000, kemudian kasnya berkurang atau dikredit 900.000. Yang ketiga, 6 Januari dibeli 5 buah mesin jahit secara kredit seharga 20 juta. Jurnal umumnya adalah mesin jahit didebit sebesar 20 juta, utang usaha dikredit sebesar 20 juta. Yang keempat, diterima penghasilan jasa jahitan secara tunai sebesar 5 juta, yaitu kasnya bertambah, didebit sebesar 5 juta, dan pendapatan jasa jahit dikredit sebesar 5 juta. Yang kelima, pada tanggal 12 Januari dibayar seluruh utang atas transaksi pembelian mesin jahit pada nomor 6, yaitu jurnal umumnya kas didebit sebesar 20 juta dan utang usahanya dikredit sebesar 20 juta. Yang keenam, 15 Januari memberikan jasa jahitan kepada Tuan Jaki senilai 4 juta. Atas jasa Tuan Jaki baru akan membayar tanggal 20 Januari 2023. Jurnal umumnya piutang usaha bertambah 4 juta dan pendapatan jasa dikredit sebesar 4 juta. Yang ketujuh, 17 Januari dibayar biaya listrik bulan ini sebesar 100.000. Jurnal umumnya beban listrik didebit 100.000 dan kas dikredit sebesar 100.000. Yang ke-8, 20 Januari diterima pembayaran dari Tuan Jaki untuk melunasi sebagian utangnya pada tanggal 15 Januari sebesar 4 juta dari jumlah tersebut, yaitu sebesar 2 juta. Dibayar tunai sedangkan sisanya dibayar bulan depan. Jurnal umumnya kasnya bertambah 2 juta, didebit, piutang usahanya dikredit sebesar 2 juta. Yang ke-9, 26 Maret dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 200.000. Jurnalnya yaitu beban gaji didebit sebesar 200.000 dan kasnya dikredit sebesar 200.000. Yang ke-10, 27 Januari dibayar biaya telepon sebesar 80.000, yaitu jurnal umumnya beban telepon didebit sebesar 80.000 dan kasnya dikredit sebesar 80.000. Total dari jurnal umumnya yaitu debit 87.280.000 dan kreditnya 87.280.000. Selanjutnya buku besar dari Tanjung Taylor, yaitu yang pertama ada kas yang berisi setoran modal Tuan Ahmad 35 juta didebit, peralatan sebesar 900.000 dikredit, pelunasan mesin jahit 20 juta dikredit, pendapatan jasa sebesar 5 juta didebit, beban listrik sebesar 100.000 dikredit, pendapatan jasa sebesar 2 juta didebit, beban gaji sebesar 200.000 dikredit, beban telepon sebesar 80.000 dikredit. Jadi saldo akhir akun kas yaitu 20.720.000. Kemudian akun modal Tuan Ahmad yaitu berisi modal awal sebesar 35 juta di debit, saldo akhirnya 35 juta di debit. Selanjutnya akun peralatan yaitu berisi peralatan 900.000 di debit dan saldo akhirnya 900.000 di debit. Selanjutnya mesin jahit berisi pembelian mesin jahit yaitu 20 juta di debit, saldo akhirnya 20 juta. Selanjutnya nama akun yaitu utang usaha berisi pembelian mesin jahit sebesar 20 juta di kredit dan membayar hutang 20 juta di debit, yaitu saldo akhirnya 0. Nama akun pendapatan jasa yang berisi pendapatan jasa 5 juta di kredit dan pendapatan jasa atas Tuan Jaki 4 juta di kredit, saldo akhirnya yaitu 9 juta di kredit. Selanjutnya nama akun yaitu piutang usaha berisi piutang usaha sebesar 4 juta di debit
dan pembayaran piutang usaha 2 juta di kredit. Jadi saldo akhirnya yaitu 2 juta. Beban listrik yang berisi pembayaran listrik sebesar 100.000 di kredit, saldo akhirnya 100.000 di kredit. Berikutnya beban gaji yang berisi pembayaran gaji sebesar 200.000 di kredit, saldo akhirnya 200.000. Selanjutnya beban telepon berisi pembayaran telepon di kredit sebesar 85.000, saldo akhirnya 85.000. Berikutnya neraca saldo dari Tanjung Taylor yaitu berisi harta dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berisi kas dan piutang. Kasnya di debit sebesar 20.720.000 dan piutang usahanya sebesar 2 juta di debit. Aktiva tetapnya berisi peralatan 900.000 di debit, mesin jahit 20 juta di debit. Modal Tuan Ahmad sebesar 35 juta di kredit dan pendapatan 9 juta di kredit. Beban yaitu berisi beban listrik, beban gaji, dan beban telepon. Beban gaji sebesar 100.000 di debit. Berikutnya beban yaitu beban listrik, beban gaji, beban telepon. Beban listrik 100.000 di debit, beban gaji 200.000 di debit, beban telepon 80.000 di debit. Total dari neraca saldonya yaitu 44 juta di debit dan 44 juta di kredit.